Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai masa awal dan masa akhir anak. Saya sendiri, Naimah Sundari dengan NIM 2119007. Pengertian psikologi perkembangan. Psikologi berasal dari dua kata, yaitu psike dan logos. Psike berarti jiwa dan logos adalah ilmu. Jadi psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Sedangkan perkembangan menurut Santrok adalah pola perubahan yang terjadi pada pembuahan sampai terus berlanjut sepanjang rentan kehidupan manusia. Kemudian dapat disimpulkan bahwa psikologi perkembangan adalah salah satu psikologi yang membahas kajiannya itu mengenai perubahan pola tingkah laku dan proses perkembangan yang terjadi pada masa prenatal atau konsepsi sampai dia mati. Kemudian pengertian dari masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak adalah masa yang terpanjang dalam rentan waktu manusia atau dalam rentan kehidupan saat dimana individu itu relatif tidak berdaya dan bergantung pada orang lain. Perkenalkan, nama saya Fitria Nurmalasari, NIM 2119009. Perkembangan masa kanak-kanak awal. Ciri-ciri perkembangan masa kanak-kanak awal itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sebutan yang digunakan bagi orang tua. Biasanya orang tua menyebut bahwa masa kanak-kanak awal itu adalah sebagai satu usia yang mengundang masalah atau usia sulit. Yang kedua adalah usia mainan. Maksudnya adalah anak lebih sering menghabiskan waktunya untuk bermain dengan mainannya. Yang kedua adalah sebutan yang digunakan bagi para pendidik. Para pendidik biasanya menyebut bahwa masa kanak-kanak adalah masa prasekolah. Maksudnya adalah anak menyiapkan mental dan fisiknya sebelum melaksanakan tugas-tugas yang akan diberikan pada saat ia sekolah nanti. Yang ketiga adalah sebutan yang digunakan bagi para psikologi. Para psikologi menyebut bahwa masa kanak-kanak adalah sebagai satu usia kelompok. Maksudnya adalah anak akan beradaptasi dengan kelas barunya. Yang kedua adalah usia menjelajah. Anak akan menjelajah lingkungan sekitarnya atau mencari tahu tentang lingkungan sekitarnya. Yang ketiga adalah usia bertanya. Pada saat anak menjelajah, pasti anak akan bertanya. Yang keempat adalah usia meniru. Pada masa anak-anak, pasti anak akan meniru, baik itu meniru orang tuanya atau lingkungan sekitarnya. Yang selanjutnya adalah usia kreatif. Anak pasti akan lebih kreatif daripada sebelumnya. Kemudian tugas perkembangan masa kanak-kanak awal. Menurut Harvey Kurz, tugas perkembangan masa kanak-kanak awal itu dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah mencapai stabilitas fisiologis. Yang kedua adalah belajar berbicara dan berbahasa. Yang ketiga adalah belajar mengatur dan mengurangi gerak-gerik yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Kemudian yang selanjutnya adalah belajar mengenal perbedaan dan aturan-aturan jenis kelamin serta ciri-cirinya. Selanjutnya adalah membentuk konsep-konsep sederhana mengenai realitas fisik dan realitas sosial. Kemudian belajar tentang benar atau salah, yaitu tentang perkembangan hati nurani atau akal atau kata hati. Langsung saja, saya Muammar Gaddafi, NIM 2119008. Di sini saya akan melanjutkan pada pembahasan pada poin perkembangan pada masa kanak-kanak awal. Perkembangan pada masa kanak-kanak awal yaitu sebagai berikut. 1. Perkembangan fisik dan motorik. Fisik atau tubuh manusia merupakan sistem organ yang kompleks dan sangat mengagumkan. Semua organ ini terbentuk pada periode prenatal atau dalam kandungan. Perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek, yaitu A. Sistem saraf, B. Otot-otot, C. Kelenjar,
endokrin, dan di struktur fisik atau tubuh. Di samping itu, pada usia ini banyak juga perubahan fisiologis lainnya seperti A. Pernafasan menjadi lebih lambat dan mendalam, B. Denyut jantung lebih lambat dan menetap. Kemudian yang kedua ada perkembangan intelektual. Pada masa ini, anak mulai memperhatikan hal kecil yang tadinya tidak diperhatikan. Piaget membagi perkembangan kognitif terhadap praoperasi dalam dua bagian. Yang pertama, umur 2-4 tahun dicirikan oleh perkembangan pemikiran simbolis. Kemudian ada umur 4-7 tahun dicirikan oleh perkembangan intuitif. Kemudian selanjutnya perkembangan bahasa. Pada masa ini perkembangan bahasa berkembang sangat cepat. Mereka telah mengalami sejumlah nama-nama dan hubungan antara simbol-simbol dan dapat membedakan berbagai benda di sekitarnya. Kita melihat hubungan fungsional antara benda-benda ini. Kemudian ada perkembangan sosial. Perkembangan sosial dimulai sejak dini pada masa anak-anak dengan munculnya sium sosial. Perkembangan sosial anak sangat dipengaruhi oleh iklim sosio-psikologis keluarganya. Jika di lingkungan keluarganya tercipta suasana yang harmonis, saling memperhatikan, saling membantu atau bekerja sama dalam menyelesaikan tugas-tugas keluarga ataupun anggota keluarga, terjalin komunikasi antar keluarga dan konsisten dalam melaksanakan aturan, maka anak akan memiliki kemampuan atau penyesuaian sosial dalam hubungan dengan orang lain. Kemudian ada perkembangan minat anak terhadap agama. Pada masa ini, keingintahuan anak tentang masalah-masalah agama menjadi besar dan anak-anak senang mengajukan banyak pertanyaan. Konsep anak tentang agama adalah realistis, dalam arti anak menafsirkan apa yang didengar dan dilihatnya sesuai dengan apa yang sudah diketahui. Minat anak pada agama bersifat egosentris. Kemudian perkembangan emosional. Menurut Goleman, kecerdasan emosi mencakup unsur-unsur sebagai berikut: kemampuan seorang mengenali emosinya sendiri, kemampuan memotivasi diri sendiri, kemampuan mengelola suasana hati, kemampuan mengendalikan nafsu, dan kemampuan membangun dan mempertahankan hubungan dengan orang lain. Kemudian ada beberapa jenis emosi yang berkembang pada masa anak, yaitu sebagai berikut. Pertama, takut, cemas, marah, cemburu, kegembiraan, kasih sayang, hobi, ingin tahu. Kemudian pada poin yang terakhir adalah ada perkembangan masa kanak-kanak akhir. Ciri-cirinya yaitu satu, label yang digunakan orang tua. Pada ciri-ciri pertama terdapat 3 poin, yaitu usia yang menyulitkan, di mana anak sudah tidak lagi menuruti kehendak orang tua dan lebih banyak dipengaruhi oleh teman-temannya. Kemudian usia tidak rapi, masa di mana anak tidak memperhatikan penampilan dan lingkungannya. Kemudian usia bertengkar, masa di mana banyak terjadi pertengkaran dalam keluarga. Kemudian ciri-ciri yang kedua, terdapat label yang digunakan pendidik. Usia sekolah dasar, anak diharapkan memperoleh pengetahuan dasar bagi bekal dalam penyesuaian dirinya kelak. Kemudian periode kritis dalam dorongan berprestasi, masa di mana anak membentuk kebiasaan untuk mencapai sukses. Kemudian ciri yang ketiga, label yang digunakan oleh ahli psikologi. Pada ciri ini dibagi menjadi 2, usia berkelompok, di mana pada usia ini diperhatikan anak perhatian anak tertuju pada keinginan diterima oleh teman sebayanya sebagai anggota kelompok. Kemudian usia penyesuaian diri, anak menyesuaikan diri dengan standar yang disetujui kelompok. Kemudian
perkembangan yang terjadi pada masa ini adalah sebagai berikut: perkembangan fisik dan motorik, 2. Perkembangan bahasa, perkembangan intelektual, perkembangan sosial, perkembangan aspek moral, perkembangan minat terhadap agama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kemudian saya lanjut ke rekan saya. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.